Nah, wah ternyata banyak banget nih pertanyaan di comment section ya. Boleh banget kita bacain satu-satu, baik dan bertanggung jawab. Untuk Keanu dan Sofia dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Kita bagaimana bisa bijak dalam menggunakan media sosial ya, dan bertanggung jawab tentunya. Dengan media sosial, kita itu memang tentu harus berhati-hati dengan apa yang kita post. Tadi sempat seperti Kiana sampaikan, bahwa rekam jejak digital kita itu akan tetap ada sampai kapanpun. Bahkan sampai kita nanti sudah meninggal pun akan tetap ada itu peninggalan-peninggalan. Kalau misalkan teman-teman mau kerja atau mau aplikasi universitas dan sebagainya, terkadang mereka akan melakukan yang namanya background check, yang dimana bisa jadi ketemu nih kita punya past bahwa pernah membuka atau mengatakan sesuatu yang kurang baik. Jadi dalam menggunakan media sosial kita harus tempatkan bahwa ini tuh kita menjadi diri kita. Jangan kita bersembunyi begitu ya, atau menjadi orang lain gitu. Jadi selayaknya kita bicara dengan orang secara langsung, seperti itulah pula yang juga harus kita terapkan penggunaan bahasanya dan juga kontennya di media sosial. Karena media sosial ini dapat kita gunakan dengan baik sebenarnya. Mulai dari untuk men-share mengenai informasi, mengenai apa tugas-tugas, mengenai pembelajaran seperti yang saya sempat lakukan juga. Tapi jika kita gunakan untuk mengeluarkan hal-hal yang nggak bagus, ya, konten-konten yang tidak senonoh, itu kan tidak akan ada gunanya juga ya. Jadi kita harus manfaatkan dengan baik. Kemudian dengan media sosial, kita juga harus perhatikan siapa saja kita punya audiens itu, ya. Jangan sampai teman-teman mungkin sempat follow-follow yang nggak benar, atau misalkan teman-teman juga diikuti oleh orang-orang yang kurang baik begitu. Karena dengan kebiasaan kita membuka sosial media, itu dapat masuk menjadi kebiasaan sehari-hari. Misalkan jika kita mengikuti ada konten-konten pornografi semisalkan, itu kalau misalkan kita sering perhatikan, mmm, jika orang itu sudah biasa melihat hal-hal seperti itu, di kehidupan nyatanya dapat terbawa, itu yang dikhawatirkan. Misalkan ketemu dengan orang, itu bisa masuk tuh pikiran-pikiran yang tidak baik tersebut, gitu ya. Sofia gimana? Baik, seperti yang tadi dibilang ya, untuk bagaimana cara bijak dalam menggunakan media sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Sebelum misalnya kita sebelum memposting sesuatu, dipikir ulang lagi apakah itu benar, penting, bermanfaat, dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain nantinya. Kemudian di media sosial tuh dijaga etikanya, jangan sampai kita tidak sengaja atau sengaja memberi data pribadi kita seperti yang tadi lokasi, nomor HP, alamat rumah gitu. Kemudian juga hindari clickbait yang biasanya judulnya heboh, nggak masuk akal, dan bikin penasaran tapi isinya tuh nggak sesuai dan penuh iklan nggak jelas. Jadi kita harus biasakan juga untuk recheck ya, tabayun kalau nggak salah ya. Jadi info yang kita dapatkan harus kita cek lagi kembali, jangan langsung kita menjadi agent of hoax, jangan sampai kita menjadi penyebar-penyebar hoax. Kalau misalkan di grup-grup juga mungkin ada suka share-share berita-berita tertentu, jangan langsung kita forward, kita cek dulu benar atau tidaknya. Bahkan dari Kemenkominfo pun mereka juga sudah ada namanya hoax checker. Jadi mereka sering sekali mempublish artikel-artikel bahwa ternyata ini kurang benar nih, atau ini ternyata hoax. Itu bisa kita cek apakah berita yang kita terima itu benar atau tidak, gitu ya. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak untuk Keanu dan Sofia. Dari Naila nih kira-kira pertanyaannya sudah terjawab ya. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Dari Satria Anggoro, untuk Sofia. Sofia, seru banget punya kucing di rumah. Aku mau tanya sama Sofia. Sofia waktu punya pengalaman buruk di media digital nih, gimana caranya untuk dealing with issue tersebut? Aku juga pernah menjadi korban cyberbullying, rasanya sedih banget. Wah, nyata luar biasa. Sofia, bisa nih dijawab pertanyaannya? Bagus banget pertanyaannya Satria ya. Saya panggil nama, maaf kalau misalnya kakak kelas atau bapak atau ibu ya, tapi saya panggil Satria saja. Jujur sebenarnya waktu pertama kali saya mendapat pesan itu di DM IG, saya kaget sekali karena ternyata orang itu tuh merupakan follower saya.
Tapi saya juga nggak tahu orang ini siapa. Akhirnya pada saat itu saya langsung remove dari follower, kemudian saya report, saya block. Kalau blok di IG itu ada 2 pilihan, pertama blok saja, yang kedua blok akun-akun yang berhubungan dengan akun tersebut. Misalnya kalau dia buat akun baru lagi, itu kan IP address-nya itu sama, jadi bisa terdetek lah. Tapi kalau misalkan berulang kali itu tidak bekerja dengan cara itu, saya kasih saran sih dicuekin aja. Bayangin kita tuh sedang jalan-jalan, kemudian ada orang sedang marah-marah, nah itu biasanya kita cuekin aja kan. Jadi tidak perlu ditanggapi. Gitu saja sih. Tetap semangat ya Satria, jangan sedih lagi. Semangat ya Satria. Terima kasih banyak Sofia atas jawabannya yang sudah diberikan dari Satria. Nah, kita langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya. Wah, main panjang nih pertanyaannya. Dari Dian Mutia untuk Keanu. Nah, saya lihat di media sosial yang Keanu miliki bahwa Keanu sangat aktif di media sosial dengan kegiatan yang variatif. Bagaimana cara kamu mengimbangi segala kegiatan yang ada di media sosial dengan kehidupan nyata, Keanu? Nah, selain itu, bagaimana cara awal kamu dalam memulai untuk memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk mengembangkan diri? Karena banyak ya anak-anak di luar sana yang kebingungan untuk memulai sesuatu, khususnya untuk kegiatan positif yang menginfluence banyak orang. Anyway, I am amazed on how great you are dan keren banget kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan nih, Keanu nih. Ada secret admirer. Boleh banget nih jawab pertanyaannya Keanu. Iya, terima kasih. Ini saya nggak tahu Kak atau ya saya panggil Din aja ya. Terima kasih Din pertanyaannya. Ini pertanyaannya sebenarnya agak menantang tapi bagus ya. Memang kita tuh harus bisa membagi waktu dan saya ini juga sebenarnya sangat beruntung karena bisa dibilang privilege kan, bahwa saya memiliki orang tua yang begitu suportif dan baik sekali, yang belum tentu memang semua orang memiliki hal yang sama. Tapi nggak apa-apa kok. Kita pun juga tetap bisa melakukan sendiri kalau misalkan ada keinginan gitu. Jadi memang dengan media sosial itu sebenarnya bisa membantu ya banyak hal gitu. Mulai dari kita share opini-opini kita, tapi tetap tanpa unsur-unsur sara ya. Dan juga gerakan-gerakan, kampanye, bahkan informasi dan lain sebagainya. Waktu itu awalnya memang Keanu ini orangnya suka bicara. Mohon maaf jadi kalau bicara agak panjang. Karena biasanya kalau misalkan sebelum pandemi ini sering juga isi acara, ngobrol-ngobrol, dan lain sebagainya. Nah kemarin ini selama pandemi kan jadi bingung nih mau bagaimana nih, mau kemana ini saya luapkan, saya keluarkan ini keinginan saya untuk berilmu, berguru, dan juga ngobrol dengan orang lain. Maka dari itu saya mulai memasuki ke media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Di situ saya karena saya punya banyak pertanyaan, saya menginterview banyak orang-orang. Nanti bisa dicek sendiri di YouTube ya, namanya Keanu Smawinata Talks gitu. Nah, bagaimana saya bisa mengimbanginya? Karena sekarang kita sudah mulai memasuki lagi ke dunia new normal ya, sudah kembali PTM lagi, bertemu dengan teman-teman dan orang secara langsung. Kita harus bisa membagi waktu tadi itu. Sebenarnya ini masuk ke dalam bagian time management juga ya. Seperti tadi juga Sofia pernah cerita bahwa kita bisa pakai timer, itu pun juga bisa membantu. Jadi sehari udah kita berikan jatah gitu, apakah 1 jam, setengah jam, atau mungkin 2 jam gitu ya, tergantung dengan kebutuhan. Nanti kalau misalkan sudah mencapai tuh waktu tersebut, akan ke-lock, kekunci aplikasinya, sehingga kita harus bisa mencatat tuh kita butuh itu untuk apa saja. Jangan sampai kita malah menjadi ter-addicted gitu ya dengan media-media sosial. Jadi walaupun ada media sosial, kita bisa sharing dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, kita juga harus tetap membiasakan berkomunikasi atau bersosialisasi dengan teman-teman yang sebaya dan di dekat kita gitu. Jadi tetap juga kita nih bertemu, ngobrol dengan orang yang ada di kehidupan nyata gitu. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Luar biasa banget nih, menarik banget nih jawabannya dari Keanu. Nah, terima kasih banyak dan Mutia untuk pertanyaan yang diberikan kepada Keanu. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya.
Dari Adriansyah untuk Dokter Sista nih. Saya izin bertanya, Bu, saat ini kita sudah memasuki era new normal. Namun sepertinya kita semua sudah tidak bisa lepas dari yang namanya gawai. Apakah ini adalah salah satu dampak dari kecanduan gawai tersebut? Lalu gimana sih, Bu, cara menyeimbangkan kehidupan kita antara interaksi digital dengan interaksi sosial kita? Karena saat ini sepertinya kebanyakan teman-teman sudah tidak lagi bermain bersama, tapi lebih ke game online. Wah, menarik nih. Dokter Sista, dipersilahkan waktu depan. Ya, terima kasih Fahira. Ya, ini jadi suatu situasi yang kita alami semua ya, Adriansa ya. Eh, bermain di dunia digital nggak ada masalah. Jadi healthy gamers itu bagus, healthy social media users itu bagus. Tadi saya habis browsing juga, Keanu punya YouTube gitu ya. Nah itu adalah hal yang yang memanfaatkan juga kan dunia digital untuk edukasi kepada remaja-remaja lain. Jadi artinya memang dunia digital tidak bisa lepas daripada kita. Nah, kita menyeimbangkannya adalah satu, sekarang kita udah mulai nih new normal, artinya offline sudah mulai kita jalanin ya. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, maka di situ ada nih, kalau bermain games online, media sosial, atau internet di luar akademik, lebih dari 3 jam sehari, maka resiko untuk kecanduan internet menjadi lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mulai kemudian menjadwalkan, oke, aku memang dominan main games online, berarti aku tidak boleh lebih dari 3 jam sehari. Sehingga aku bikin jadwal nih, jam-jam berapa saja aku bermain games online. Tapi tidak boleh lebih dari 3 jam sehari. Ya. Kemudian juga misalnya kalau gabung sama medsos juga, dibagi berapa jam untuk games online, medsosnya berapa jam. Nah, kemudian juga main games online boleh, tapi 20 menit lalu berhenti. Fungsinya apa? Memberitahu ke otak kita. Nah, ini sudah terkontrol nih. Aku mau berhenti, membiasakan. Otak itu sebenarnya bisa diatur loh adik-adik sekalian, dihabituasi gitu, dikontrol. Nah, itu kita mengontrol. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Lalu juga membiasakan ya tidak ngomong bicara banyak, misalnya lewat DM atau misalnya lewat aplikasi online lainnya gitu ya. Tapi kita biasakan untuk kalau misalnya harus online kita pakai video call. Jadi muka ketemu muka. Nah, ini juga membiasakan kita untuk berkomunikasi pada orang yang real. Kadang-kadang lebih senang bicara online kenapa? Karena aku bisa menata kalimat aku. Karena aku nggak ngelihat orangnya, jadi aku nggak cemas. Nah, itu dibiasakan. Seperti itu, Adriansa. Dan kemudian cari kegiatan offline. Nah, jadi kegiatan offline-nya harus dicari juga nih. Mau main apa sih? Bulu tangkis, badminton, atau misalnya apa, ketemuan sama teman-teman, bermain apa, skateboard misalnya, boleh kok. Ini kan udah new normal. Protokol kesehatan aja ditingkatkan. Nah, demikian Pak Ira. Terima kasih banyak Dokter Sita atas responnya dari pertanyaan Adriansa. Nah, menarik banget nih, kita bisa langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan dari Nanda Kurnia untuk Dokter Sita lagi. Nah, berbicara mengenai adiksi gawai, kita tahu bahwa yang menjadi korbannya adalah anak-anak. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa yang memberikan gawai kepada anak-anak adalah orang tua itu sendiri. Lalu bagaimana cara menyadarkan orang tua atau memberikan pemahaman mengenai gawai itu sendiri, sebab di zaman sekarang orang tua ingin yang instan, di mana jika anak menangis maka solusinya adalah memberikan gawai. Menarik banget nih pertanyaannya. Boleh Dokter Sista? Ya, terima kasih Nanda Kurnia untuk pertanyaannya. Ini sering waktu sebelum pandemi kita lihat ya di mal-mal itu ibu-ibu memberikan gadget ya di depan anaknya, sementara ibu-ibunya ngobrol gitu kan ya. Kalau misalnya yang nangis kemudian dikasih gadget. Nah ini sebenarnya ada stimulus awal untuk memberikan memori anak tersebut bahwa kalau aku dikasih gawai atau gadget, aku senang sekali. Nah, memori ini akan tersimpan. Kalau misalnya dia suatu saat nanti pada saat anak dia atau remaja dia mengalami suatu masalah, dia merasa bahwa hanya gadget yang membuat aku menjadi senang. Nah, itu. Jadi memori itu sudah terbentuk.
dari kecil kalau dibiasakan diberikan gawai. Jadi ini nih yang di sini kan akan menjadi parents mungkin ya di masa akan datang gitu kan. Nah, jadi kita mulai nih dari sesuatu hal yang baru. Parenting style itu sangat penting. Nah, pemberian gadget itu harus dikontrol. 0 sampai 1 tahun itu tidak boleh dikasih gadget sendiri. Nah, harus gadget itu harus juga bukan yang di depan lalu dia nggak ngapa-ngapain, tapi harus ada interaksinya. Kita ajak bicara juga. Gitu. Kemudian juga ada pengontrolan lama durasi menggunakan gadget. Misalnya sampai usia 2 tahun itu tidak boleh lebih dari 1 jam sehari dan harus selalu ditemani. Ya, jadi ada keterlambatan berbahasa pada anak juga karena diberikan gadget tanpa ada interaksi. Dan pemberian gadget pertama yang menjadi milik anak itu adalah minimal di usia 8 tahun. Kenapa? Karena usia 8 tahun sudah tahu sebab akibat. Nah, kan kadang-kadang ada tuh ya diberikan gadgetnya khusus untuk anak itu di usia 5 tahun gitu. Tidak menjadi gadget bersama. Nah, itu menjadi hal yang tidak tepat. Ini harus dilakukan oleh orang-orang tua masa kini nih. Untuk bentuk parenting style ini. Kalau misalnya menangis bukan gadget, tapi kemudian dipeluk, lalu dibiasakan misalnya diberikan permainan yang bentuknya adalah offline. Mainan-mainan tertentu gitu ya yang warna-warni. Anak kecil itu kan senang sama warna-warni dan yang bergerak, tapi tidak gadget. Nah, demikian Pak Hira. Terima kasih Nanda Kurnia. Menarik banget nih dari Dr. Sista. Terima kasih banyak Nanda Kurnia atas pertanyaannya sudah dijawab oleh Dr. Sista. Nah, kalau gitu kita langsung aja ke next question dari Jernita Sijabat. Untuk Dr. Sista lagi nih, luar biasa. Bagaimana cara pendampingan dan pengawasan yang efektif yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak agar bisa mengedukasi dan melindungi anak namun tidak menghambat dan membatasi kreativitas anak di media digital? Serta bagaimana cara mengomunikasikannya kepada anak agar tidak menyebar berita hoaks dan data pribadi sehingga anak bisa menerima tanpa merasa intervensi dan menimbulkan konflik dengan orang tua. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, literasi digital itu sangat penting. Saya berharap teman-teman yang di sini gitu ya, Kianu, Sofia, Fahira, kemudian juga ada Amira, ada Friska, menjadi anak-anak muda yang bisa memberikan literasi digital. Nah, literasi digital ini penting kenapa? Ada do and don'ts-nya di situ. Dan kalau remaja itu kan, atau anak-anak itu kan tadi ya, korteks prefrontalnya belum matang. Jadi dia nggak tahu sebenarnya ini boleh atau tidak boleh kalau nggak dikasih tahu. Jadi sebelum memberikan gadget kepada anak, maka kita harus ada tuh aturannya do and don'ts dan menjadi kesepakatan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian misalnya ya penggunaan games online itu udah ada di Indonesia namanya IGRS. Nah, IGRS ini bisa memberikan informasi kepada orang tua dan anak, ini mainannya cocok untuk usia 6 tahun, untuk 7 tahun. Nah, ini harus dilakukan oleh orang tua, edukasinya kepada anak ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh orang tua lagi adalah menggunakan parents application tuh. Gitu ya. Jadi parenting application. Jadi orang tua bisa mengawasi sebenarnya apa saja sih yang dibuka oleh anak. Udah lama belum sih durasinya gitu. Jadi bisa menjadi pengingat. Remaja membutuhkan privacy itu benar. Nah, ini ada kesepakatan juga sama orang tua. Kalau misalnya yang perlu dibuka adalah ini, yang boleh dibuka adalah yang ini, yang tidak boleh adalah ini. Dan satu lagi hal yang penting. Usahakan orang tua itu bersifat terbuka ya dengan remaja. Semakin kita banyak aturan tanpa memberikan apresiasi, maka remaja itu merasa orang tua itu menakutkan. Sehingga aku mendingan curhat di medsos. Aku mendingan curhat sama teman aku daripada sama orang tua. Sehingga apa yang dia lihat di digital itu tidak diberitahu kepada orang tua. Nah, jadi orang tua ini jadi memang tarik ulur nih untuk mengawasi di era digital ini. Gitu. Jadi artinya yang harus dilakukan oleh orang tua adalah lakukan literasi digital, kemudian berikan gadget. Pertama kali yang menjadi milik dia adalah minimal usia 8 tahun. Setiap pemberian gadget harus ada kesepakatan. Berapa jam sih bisa membuka itu? Kemudian juga orang tua bisa menggunakan parenting application untuk mengetahui anak itu membuka apa saja sih di digital platformnya. Nah, itu yang bisa dilakukan nih Fahira. Dan di weekend misalnya ajak bicara.
kemarin buka apa aja sih di online gitu? Ada yang serem nggak sih? Nah, orang tua juga harus nih menjadi orang tua yang update dengan isu-isu di digital. Terima kasih Pak Hira. Nah, mungkin sudah selesai nih pertanyaan yang tadi kita bacakan untuk Keanu, Sofia, dan tentu saja untuk Dr. Sista. Q&A-nya sangat mengedukasi sekali ya, teman-teman. Ya, jadi banyak banget informasi yang kita dapatkan dari Q&A tadi. Dan terima kasih terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, mungkin sudah dari situ saja. Terima kasih banyak Dr. Sista atas diskusinya, sangat menarik sekali. Luar biasa sekali temuan yang diungkapkan oleh Dr. Sista, ternyata banyak sekali remaja-remaja saat ini yang kecanduan gadget dan pada anak luar biasa mempengaruhi tumbuh kembangnya ya. Kami juga tadi lebih tahu informasi terbaru tentang anak-anak yang teradiksi gadget. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman di rumah sekalian bisa terus saling menguatkan literasi digitalnya agar mampu seimbang menggunakan gadget dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak lewat kegiatan positif-positif ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas Dr. Sista waktunya. Dr. Sista, sebelum itu adakah pesan-pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan orang tua di rumah? Ya, terima kasih Pak Hira. Nah, adik-adik sekalian, saya mengajak adik-adik menjadi agen perubahan untuk remaja-remaja di sekitar adik-adik sekalian gitu ya. Jadi influencer untuk menggunakan digital secara sehat, bermain game secara sehat, menggunakan media sosial secara sehat. Dan jangan lupa, kenali perasaan teman-teman di sekitar kalian. Kemudian sapa dan berikan kehangatan. Lingkungan yang hangat untuk teman-teman kalian yang sedang merasa tidak nyaman. Hal itu menjadi sebuah bintang yang jatuh dalam kehidupan dia, sehingga dia merasa ada orang lain yang peduli. Adik-adik, saya juga mengajak untuk adik-adik bisa mengenali perasaannya setiap hari. Dan kemudian menulis jurnal dan cari aktivitas positif yang bisa memperbaiki perasaan adik-adik. Kalau memang sudah tidak bisa dihandle atau ditangani sendiri, maka cari pertolongan dari orang tua, teman, guru, dan juga bisa mencari pertolongan profesional. Mari kita semua bersama-sama menjadi remaja, dewasa, muda Indonesia yang sehat secara fisik dan juga mental. Demikian ya adik-adik sekalian, selamat berkarya, dan saya tunggu karya adik-adik sekalian. Saya akan menjadi follower nih dari Keanu dan juga Sofia untuk melihat edukasi-edukasi digital yang bisa saya bagi juga kepada pasien-pasien kami di RSCM. Terima kasih Pak Hira, terima kasih Keanu, Sofia, dan adik-adik sekalian. Dan juga terima kasih kepada Ibu Dina tentunya. Terima kasih. Wah, luar biasa banget nih. Terima kasih kembali Dr. Sista atas informasi dan edukasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Nah, baik. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke segmen dialog dengan penggiat anak. Untuk itu, saya kembalikan kegiatan ini kepada Kak Elsda dan Kak Zeta. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, sebelum masuki segmen kedua, mari kita saksikan satu tayangan video ini. Halo, aku Reki, raket kesayangannya Adi. Aku dan Adi sudah berteman sejak lama. Sangat senang melihat senyuman Adi ketika kami memenangkan pertandingan. Adi memang jagoanku. Tapi Adi menjauh sejak berkenalan dengan teman barunya. Awalnya, temannya itu hanya membantu Adi mengerjakan tugas sekolah. Namun, entah apa yang menghipnotis Adi sehingga tak bisa dipisahkan dengan teman barunya. Perlahan Adi berubah. Ia mulai berani bolos latihan, menunda tugas sekolah, dan oh, tidak! Lagi-lagi Adi masih terjaga. Jangan Adi, kamu lebih baik tidur. Lihat kantong matamu. Akhir-akhir ini Adi memang sulit tidur dan berujung terjaga sampai pagi dengan teman barunya. Aku yakin bukan hanya diriku yang merasa kehilangan Adi. Lihatlah Cupi, Adi mulai lupa memberinya makan. Untung ada ibu. Ups, apa yang terjadi? Aku baru pertama kali melihat Adi semarah itu hanya karena tak mau dipisahkan dengan teman barunya. Ayah dan ibu pasti khawatir.
Pertandingan sebentar lagi, tapi Adi semakin sulit fokus ketika latihan. Lihatlah, Pak Guru memandang cemas. Ayolah Adi, jangan sampai kamu menyesal. Dan disinilah Adi sekarang, hanya menatap kemenangan teman-temannya. Kali ini koleksi piala di kamarnya belum berhasil ia tambah. Tenanglah Adi, ayo kita benahi dan latihan lagi. Aku, ibu, ayah, dan Pak Guru selalu ada untukmu. Adi, bangun! Lihat apa yang ayah dan ibu bawa. Wow, papan kegiatan beserta foto idolamu. Keren sekali. Ayo isi jadwal kegiatan sebaik mungkin agar kamu bisa jadi nomor 1. Aku senang sekali. Adi bermain denganku lagi. Cupi juga sudah tidak kelaparan. Tugas sekolahnya sudah dikerjakan dengan baik. Hei Adi, lihat itu. Ayah dan ibu datang ikut latihan bersama kita. Adi jagoanku sudah kembali. Kegagalan tak membuatnya berhenti. Sekarang, Adi sudah lebih bijak dengan teman barunya karena ada ayah dan ibu yang selalu menemani. Jagoan, jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak. Wah, baik. Kalau begitu, langsung saja kita akan memasuki sesi selanjutnya yang akan dipandu langsung oleh Muhammad Farel Andrian dari SMP Lab School Cibubur. Oke, terima kasih Kak Zeta. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farel Andrian dari SMP Lab School Cibubur. Pada hari ini saya akan memandu webinar Anak Jagoan 2, Jauhkan Adiksi Gawai, Optimalkan Potensi Anak, dengan tema pemanfaatan ruang digital untuk keunggulan anak. Bapak, Ibu, dan teman-teman pasti bertanya-tanya, lalu gimana sih caranya supaya aman di dunia digital? Tools apa aja sih yang bisa digunakan oleh kita semua? Ini saatnya kita panggilkan narasumber yang gak kalah informatif, yaitu Kak Afriani Rahmawati, penggiat anak dari Sejiwa. Halo Kak Afriani, selamat pagi. Halo Farel, halo teman-teman dan Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Aku mau nanya nih, dari peran Kakak di Sejiwa tadi, pandangan Kakak terhadap teknologi digital yang begitu masif di Indonesia terhadap anak itu seperti apa, Kak? Wah, pertanyaan menarik banget nih. Tadi juga sudah sempat dibahas banyak gitu ya di dialog anak sama dialog dengan dokter digital. Kalau aku sih melihatnya dengan percepatan teknologi yang ada gitu ya, semuanya jadi mudah untuk dilakukan gitu ya. Bahkan bukan cuma untuk anak-anak aja, tapi untuk semua kalangan, untuk aku dan bahkan untuk semua sektor lainnya gitu ya. Karena bayangkan aja gitu ya Farel, Bapak Ibu dan juga teman-teman, semuanya kita bisa akses gitu ya hanya lewat genggaman aja. Cukup lewat pakai gadget gitu ya, kita bisa akses banyak hal. Kalau buat anak-anak, menurutku sih ini lewat teknologi digital yang ada gitu ya, kita jadi mudah nggak sih teman-teman, kita jadi mudah untuk akses berbagai media pembelajaran dan informasi apapun gitu ya, yang kita minati. Karena sekarang udah banyak banget tuh Google Learning, kemudian YouTube yang keren-keren gitu ya, untuk bisa kasih informasi-informasi yang sangat edukatif juga itu udah banyak banget gitu. Tapi aku juga melihat nih Farel, Bapak Ibu dan juga teman-teman, mungkin dengan adanya percepatan teknologi juga ini menjadi tantangan terbesar juga. Hal positif apa aja sih Kak yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak lewat internet, Kak? Hal positif ya, yang pasti banyak banget gitu ya, yang bisa dilakukan anak-anak lewat internet. Karena sekarang kita juga bisa ngerasain gitu ya, betapa dahsyatnya dunia digital gitu ya. Jadi kalau menurut aku, hal positif yang bisa anak-anak lakuin di internet gitu ya, yang pasti kita semua bisa ngakses konten positif gitu ya, yang kita minati nih. Mungkin teman-teman buat yang suka ikut short course gitu ya, bisa cari platform yang emang bisa menunjang hal itu gitu ya, misalnya lewat FutureLearn atau Coursera gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman tadi yang kayak Keanu gitu ya, karena senang ngejalin networking di media digital, akhirnya punya YouTube channel gitu ya, akhirnya juga bisa kolaborasi dengan siapapun gitu ya lewat media digital aja, terus bikin campaign-campaign positif gitu ya, kayak tadi Keanu bikin campaign tentang isu-isu lingkungan, atau misalnya teman-teman lebih suka juga ngebahas tentang isu-isu kebudayaan, atau hal apapun gitu ya yang teman-teman sukai, itu bisa banget gitu ya. Jadi aku juga udah sering banget nih lihat anak-anak muda
yang keren gitu ya, yang menyuarakan isu-isu positif ini lewat media digital gitu. Atau misalnya sekarang juga kan banyak sekali gitu ya kumpulan-kumpulan video pendek dan di mana semua orang tuh hampir suka nih untuk scrolling video pendek. Nah, buat teman-teman yang suka fotografi atau videografi gitu ya, bisa banget nih misalnya teman-teman suka traveling gitu ya, bisa tuh untuk share tentang tips dan trik traveling gimana sih, mungkin bisa share juga keindahan-keindahan alam Indonesia. Itu pasti seru banget gitu ya untuk kita lakuin. Nah, yang paling penting lagi, Farel, menurutku setiap anak-anak muda gitu ya yang bisa dilakukan di internet yang pasti bisa jadi jagoan nih di dunia digital gitu ya. Artinya mereka-mereka yang berupaya gitu ya mengoptimalkan potensi dirinya di dunia digital secara positif, kemudian juga menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, kreatif, dan edukatif gitu ya, supaya nggak ada lagi nih anak-anak yang jadi korban ataupun pelaku dari cyberbullying. Misalnya kayak tadi head comment, body shaming, cyberstalking gitu ya, atau impersonation, ini kayak akun-akun palsu gitu ya yang dibuat seakan-akan itu milik kita gitu. Ini kan mungkin sering terjadi gitu ya di sekitar teman-teman. Atau misalnya bahkan outing. Ini lebih tadi ketakutannya Sofia sama Keanu gitu ya. Penyebaran data pribadi gitu ya. Ini tentunya bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari juga. Menurut kakak, bagaimana peran penyedia layanan terhadap keamanan dan perlindungan anak-anak di internet nih? Apakah sudah cukup baik atau belum, Kak? Nah, kalau yang aku tahu sebenarnya setiap media sosial atau platform digital itu kan ada community guideline-nya sendiri gitu ya. Jadi mereka juga punya aturannya sendiri nih, gimana sih cara melindungi para usernya. Kalau menurutku sudah cukup baik gitu ya, karena mereka nih para penyedia layanan itu juga kan sebenarnya sudah menyediakan layanan block dan report gitu ya untuk menjaga perlindungan kita. Contoh, kalau kita tiba-tiba ada yang DM gitu ya, udah mah nggak kenal gitu ya siapa, terus DM-nya misalnya mengarah pada pesan-pesan yang nggak senonoh gitu ya, kita bisa nih men-screenshot pesan tersebut gitu ya untuk sebagai bukti gitu ya, kalau misalnya seandainya kita mau melaporkan gitu ya ke pihak yang berwajib. Karena sekarang itu kan juga sudah ada UU ITE gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa melakukan block dan report orang tersebut kayak tadi yang udah dilakukan oleh Sofia gitu ya, itu keren banget. Supaya para penyedia layanan itu bisa langsung nih menindaklanjuti orang tersebut supaya kita nggak jadi korban lagi gitu ya di media digital supaya lebih aman lagi. Belum lagi nih kalau misalnya teman-teman di kolom komentar itu kan juga rawan sekali gitu ya terkait dengan cyberbullying tadi. Mungkin orang itu gampang untuk masih ngasih komentar-komentar buruk gitu ya. Kalau misalnya dirasa hal ini kayaknya nggak bikin aku nyaman deh gitu ya, kita juga sebenarnya bisa nih untuk membatasi kolom komentar kita supaya nggak ada lagi nih pesan-pesan yang mengandung unsur cyberbullying tadi. Nah, di beberapa platform media sosial pun sekarang udah ada juga nih sebenarnya sistem mereka yang langsung men-take down gitu ya konten-konten yang mengandung kekerasan, kemudian juga pornografi juga gitu ya. Jadi menurutku hal-hal ini nih sudah cukup baik nih Farel untuk bisa melindungi kita semua dari konten-konten negatif yang mungkin akan bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu deh. Oke. Terima kasih ya Kak tentang pandangan kakak tentang dari peran penyedia layanan tersebut. Mungkin lanjut untuk menurut kakak juga nih, berapa lama sih idealnya untuk anak SMP sampai SMA untuk mengakses gadget agar tidak kecanduan gadget, Kak? Wah, berapa lama ya? Ini sebenarnya bukan dari aku gitu ya, ini aku punya aturan khusus nih dari WHO. Kalau untuk usia anak SMP SMA gitu ya, usia teman-teman sebaiknya itu hanya mengakses gadget itu sekitar 3-4 jam per hari dengan catatan untuk kebutuhan pembelajaran, kemudian juga komunikasi dan hiburan. Nah, hiburan di sini ini udah termasuk dari 3-4 jam, tapi lebih baik nggak lebih dari 30 menit per hari gitu ya. Bahkan kurang dari itu akan lebih baik lagi. Dan seperti yang tadi udah di-mention sama Dr. Siste juga gitu ya. Jadi kita nggak 30 menit nonstop lihat gadget gitu ya teman-teman, bisa pakai aturan 20-10-20 gitu ya, supaya kita nggak keadiksi gadget, supaya mata kita juga tetap sehat, badan kita juga tetap tegak gitu ya, karena kalau kita sudah pakai gadget tuh akan ke bawah terus gitu kan bahaya gitu ya untuk tulang kita. Nah, kemudian dengan catatan juga bahwa gadget yang kita gunakan ini sebenarnya sudah dipasang parental control supaya orang tua kita nih bisa tahu nih apa aja sih yang kita akses gitu ya. Tentunya ini juga bisa memudahkan orang tua kita untuk memberikan bantuan nih kepada kita seandainya kita mengalami hal-hal negatif di ruang digital. Itu Farel. Dari yang idealnya 3-4 jam tadi, Kak, ada nggak sih Kak tips khusus supaya
anak-anak itu bisa memanage waktu. Jadi tetap ya, kita itu perlu menyeimbangkan kehidupan kita di dunia online maupun di dunia nyata juga. Yang penting itu kan sebenarnya di dunia nyata ya, karena kita harus tetap bersosialisasi, kita juga harus tetap berinteraksi nih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau menurutku bisa nih set up prioritas harian kita dulu. Misalnya berapa lama sih kita belajar di sekolah, hal apa aja nih yang harus kita lakukan hari ini. Kayak yang udah ditampilin di video jagoan Andi yang tadi teman-teman lihat gitu ya. Jadi kita bisa setup jadwal, terus kita checklist mana aja sih goals yang udah kita laluin hari ini gitu ya. Misalnya teman-teman perlu organisasi, terus nanti pulang perlu bantu orang tua di rumah nih, perlu ngapain misalnya menyiram tanaman atau mencuci piring gitu ya. Kemudian misalnya teman-teman butuh refreshing gitu ya, main sama teman-temannya itu boleh banget gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau akses hiburannya lewat gadget, itu boleh gitu ya. Tapi tadi gitu ya, teman-teman perlu perhatikan juga ketentuan waktu yang udah disampaikan oleh WHO gitu ya, supaya kita nggak teradiksi oleh gadget gitu ya. Jadi usahakan kurang lebih dari 30 menit aja untuk hiburannya gitu ya. Hiburan itu bisa media sosial, kemudian game online juga gitu ya. Nah, biasanya kalau udah scrolling media sosial itu kan jadi nggak berasa tuh ya, tiba-tiba ada 1 jam aja, tiba-tiba ada 2 jam aja gitu ya. Biasanya aku juga selalu setup waktu tuh kayak teman-teman yang tadi. Jadi aku selalu setup di gawaiku tuh untuk media sosial maksimal 30 menit aja. Ini aku gitu ya teman-teman dengan usia aku yang sekarang. Jadi nanti teman-teman bisa disesuaikan lagi dengan ketentuan yang idealnya. Nah dari sana kan secara nggak langsung kalau misalnya aku udah akses nih 30 menit, otomatis udah nggak bisa dipakai lagi nih platform tersebut. Jadi kalau menurutku cara-cara ini cukup berhasil juga untuk aku lakukan. Jadi aku akan tahu nih, oke ketika aku udah selesai nih waktu hiburannya gitu ya, akses platform media sosialnya, aku harus ngapain nih gitu ya. Jadi udah bisa langsung balik lagi ke setup jadwal kita. Karena kan tadi gitu ya, kita tetap hidup nggak di dunia online aja, tapi kita juga hidup di dunia nyata. Jadi kita perlu banget hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian kita juga perlu berbagi kasih sayang gitu ya, perlu kolaborasi, interaksi secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu deh Farel. Oke, terima kasih Kak untuk tips dalam memanage waktunya. Kemudian selain untuk memanage waktu Kak, ada tips nggak supaya kita ini terlindungi dari konten-konten negatif di internet? Sementara konten itu sering muncul lewat pop-up atau iklan itu sengaja tidak sengaja Kak. Iya betul, pertanyaannya bagus banget Farel. Jadi mungkin kita kalau misal lagi searching sesuatu, tiba-tiba suka ada pop-up yang munculnya itu gambar-gambar yang kayaknya kurang senonoh gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu. Nah jadi kalau yang pertama, aku sarankan sekali buat teman-teman dan juga Bapak Ibu, semuanya kita harus selalu waspada gitu ya ketika kita melakukan pencarian di internet. Jadi pastikan teman-teman dan Bapak Ibu itu mengakses website yang aman. Artinya website yang terdiri dari HTTPS gitu ya, yang mana S-nya itu kan artinya secure gitu ya, aman nih. Jadi itu sudah dipastikan websitenya adalah official atau asli gitu ya. Atau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman pernah nggak sih lihat simbol gembok ketika melakukan pencarian? Nah itu juga menandakan kalau misalnya website yang kita buka itu adalah website yang asli, yang official gitu ya. Jadi kita minim nih untuk menemukan pop-up negatif, kemudian virus atau bahkan link phishing gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan pencarian lewat Google Chrome juga, pastikan nih Bapak Ibu dan teman-teman itu sudah mengaktifkan pengaturan blokir pop-up-nya. Sehingga nggak akan muncul lagi nih konten-konten negatif ketika kita sedang melakukan pencarian. Atau bahkan sebenarnya di Google Chrome pun kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman akses pencarian lewat Google Chrome, ini bisa juga loh mengaktifkan di pengaturannya itu ada yang namanya Safe Search. Jadi kita akan merasa lebih aman dan juga nyaman ya ketika melakukan pencarian. Nggak akan muncul lagi nih pop-up negatifnya. Itu deh Farel. Terima kasih Kak untuk tips-tipsnya nih untuk anak-anak. Kemudian untuk selanjutnya aku mau bertanya untuk orang tua nih Kak. Untuk orang tua sendiri ada tools yang bisa digunakan nggak Kak agar dapat memantau penggunaan internet bagi anak-anak? Wah, ini sih ada banget gitu ya, karena teknologi digital udah makin canggih-canggih, jadi pasti ada banget dong gitu ya. Jadi untuk para orang tua bisa nih untuk mengaktifkan parental control-nya di gadget ya Bapak Ibu dan juga gadget anak-anak Bapak Ibu. Jadi sebenarnya aplikasinya banyak banget kayak gitu, jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya ada nih yang namanya aplikasi Family Link. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan gitu ya lewat gadget anak-anak dan juga lewat gadgetnya Bapak Ibu. Jadi lewat Family Link ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mengatur screen time gadget yang akan digunakan oleh anak-anak. Misalnya dibatasi nih gadgetnya sehari cuma 2 jam aja gitu, nah itu bisa banget.
Kemudian bisa juga membatasi konten-kontennya dan platformnya yang mana aja sih yang boleh diakses oleh anak kayak gitu. Jadi kalau menurutku Bapak Ibu bisa menggunakan parental control ini karena ini cukup bisa memantau aktivitas anak-anak di internet. Oke, terima kasih Kak untuk pengetahuannya supaya mungkin dari orang tua ada yang bisa menerapkannya ke anak-anaknya udah mulai diterapkan. Nah, selanjutnya aku mau bertanya tentang jagoan Kak. Jagoan ini kan udah berlangsung di tahun lalu ya Kak, Jagoan 1. Nah, lalu kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan sejiwa setelah Jagoan 1 ini Kak? Wah, yang udah dilakukan sejiwa setelah jagoan pertama gitu ya. Jadi banyak banget sebenarnya Farel yang sudah kita lakukan gitu ya, karena kita melihat isu ini tuh terus bertambah gitu ya, kejadian-kejadian cyberbullying terus bertambah, kemudian kecanduan gadget juga bertambah, tapi sepertinya kita terus harus mengedukasi banyak orang gitu ya terkait dengan hal-hal ini, karena masih ada juga nih yang belum aware terkait dengan isu-isu anak dan daring. Akhirnya, karena kita melihat percepatan teknologi digital yang luar biasa, kemudian media sosial juga luar biasa, akhirnya kita masuk tuh Farel di TikTok, di Instagram untuk membuat konten-konten edukatif gitu ya. Jadi kami banyak sekali gitu ya membagikan video-video pendek terkait dengan cyberbullying, kemudian pornografi, gadget addiction gitu ya. Salah satunya juga Dr. Sistem menyampaikan di sana tuh terkait dengan penelitian terbarunya, kemudian juga pandangan beliau tentang konten pornografi. Jadi kami percaya bahwa dengan kita masuk ke media digital untuk mengkampanyekan isu-isu positif, ini juga akan membuat kita jadi semakin sadar lagi, kita juga semakin edukatif, kita juga semakin lebih bijak lagi dan lebih sadar gitu ya. Kalau misalnya kita menjadi korban cyberbullying, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita sudah langsung cepat tanggap gitu ya dalam menghadapi isu-isu anak di ranah daring. Kemudian karena kita melihat juga banyak nih kasus yang masuk gitu ya, banyak sekali yang bertanya, gimana sih anaknya sudah kecanduan gadget, tapi orang tuanya bingung nih harus ngapain. Kemudian anaknya sering tantrum gitu ya, tapi bingung nih harus ngapain juga. Akhirnya dengan melihat permasalahan-permasalahan tadi gitu ya, Farel, kita mencoba bekerja sama gitu ya dengan psikolog masuk sekolah, yang mana para kumpulan psikolog dari UGM gitu ya, Universitas Gadjah Mada, kita membuat sebuah program yang namanya Hotline Service gitu ya, Hotline Bersamamu, yang mana ini merupakan layanan konseling online gitu ya. Jadi ini bisa diakses gratis oleh siapapun karena basicnya adalah online. Jadi Bapak Ibu yang ada di daerah manapun juga bisa akses ini gitu ya. Nanti mungkin akan diinfokan juga oleh tim kami di kolom chat. Jadi buat Bapak Ibu yang memang membutuhkan layanan konseling gitu ya, silakan untuk menghubungi hotline bersamamu ini, nanti akan dibantu juga gitu ya, untuk melakukan konseling dengan para psikolog kami. Kemudian karena kita melihat juga gitu ya Farel, kalau cara-cara tadi sepertinya masih belum optimal juga gitu ya. Jadi kami selalu membawakan isu-isu ini lewat semua kegiatan kita, lewat workshop-workshop kita, kemudian lewat seminar-seminar kita gitu ya. Jadi kita terus menguatkan gitu ya terkait dengan bagaimana literasi digital untuk anak-anak dan juga digital parenting untuk para orang tua. Ya, terima kasih Kak untuk pemaparan tentang kegiatan yang dilakukan sejiwa setelah jagoan 1 selama 1 tahun kebelakang. Nah, yang terakhir aku mau nanya nih Kak, ada pesan-pesan nggak yang ingin Kakak sampaikan kepada anak-anak dan juga orang tua yang ada di Zoom webinar ini? Oke, kalau pesan-pesan dari aku buat anak-anak, yuk teman-teman semuanya jadi jagoan gitu ya, jagoan yang mampu mengoptimalkan potensi diri kita di dunia digital, mampu menciptakan ruang digital juga jadi aman, nyaman, kreatif, dan juga tentunya edukatif juga. Karena kan kita sebagai penggunanya gitu ya. Kemudian untuk para orang tua juga, mari Bapak Ibu untuk mendampingi dan juga membekali anak-anak kita dengan pengetahuan literasi digital yang mumpuni agar mereka terlindungi dari isu-isu anak berdana daring dan cakap di dunia digital. Oke, terima kasih Kak untuk pesan-pesannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku yang tadi, dari mulai tips-tips Kakak berikan, tools-toolsnya, dan juga tentang hal positif yang ada. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab selama 10 menit. Oke, terima kasih Farel. Terima kasih Kak Andriansyah untuk pertanyaannya gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita data pribadi kita nggak bocor gitu ya di dunia digital. Jadi pastikan Kak Andriansyah ini untuk nggak mengakses gitu ya website tadi.
website yang kayaknya tuh nggak secure gitu ya. Perhatikan ketika kakak melakukan pencarian lewat internet itu, pastikan sudah ada HTTPS-nya dan ada simbol gemboknya. Jadi ini sudah pasti dipastikan aman gitu ya, dan data kakak nggak bisa bocor. Kemudian kakak juga bisa berhati-hati nih, misalnya punya media sosial, itu perlu diminimalisir sekali nih untuk nggak share, misalnya share foto kemudian ada location-nya gitu, karena itu bisa mudah di-track juga gitu ya. Atau misalnya ada nomor telepon yang biasa suka mengisi Google Formulir gitu ya, itu kita perlu pastikan juga ini Google Formnya dari mana sih kayak gitu, apakah ini aman atau enggak gitu. Jadi pastikan kita perlu berhati-hati banget sama data pribadi kita, mulai dari nomor telepon, alamat rumah, alamat sekolah anak-anak kita gitu ya. Kemudian ulang tahun kita juga itu bisa bahaya banget, ini bisa dipakai dengan cara-cara yang ilegal untuk para oknum gitu ya. Jadi kita perlu membatasi ini. Atau kalaupun gitu ya, misalnya di sekarang itu kan kalau kita mau akses salah satu aplikasi, ada juga ya Kak, kita perlu mengakses misalnya foto KTP kita. Nah, gimana caranya supaya KTP kita nggak bocor? Kak Adriansyah bisa nih untuk menambahkan watermark gitu ya di dalam KTP kita. Kita bisa edit aja Kak lewat aplikasi-aplikasi edit foto gitu ya, sekarang udah banyak banget. Kakak bisa tulis di situ misalnya untuk kebutuhan aplikasi A, tanggal berapa, jam berapa, hari apa gitu. Jadi jelas gitu ya. Seandainya foto KTP kakak ini tersebar gitu ya, ada di mana-mana, kakak jadi tahu nih, wah, berarti orang ini nih yang menyebarkannya, karena kakak di situ sudah menambahkan watermark-nya juga gitu ya di KTP tersebut. Nah, jadi itu yang penting adalah kita sudah berhati-hati gitu ya, dan juga melakukan berbagai hal untuk bisa meminimalisir kebocoran data pribadi tadi. Yang penting sih kita nggak men-share secara langsung gitu ya, alamat rumah kita, kemudian juga nomor telepon juga itu penting banget gitu. Dan kalau misalnya kita dapat telepon gitu ya, iming-iming hadiah atau misalnya silakan Bapak Ibu untuk masuk ya ke website ini perlu perhatikan juga karena website-nya itu biasanya adalah website yang dituju kepada link phishing gitu ya. Jadi ini penipuan gitu, emang sengaja misalnya menyerupai sebuah bank, oh sama nih logonya nih sama bank ini gitu, terus kemudian Bapak Ibu di situ misalnya mengisi nama lengkapnya, kemudian nomor rekening dan password segala macam, itu bisa aja malah data-data kita yang dicuri. Karena sudah ada kasus gitu ya, mereka akhirnya mengisi data-data pribadi itu karena mereka pikir, iya emang benar kok official banknya karena logonya sama, padahal itu link phishing dan ternyata akhirnya uang di ATM-nya itu rakit semuanya, karena itu adalah penipuan. Jadi itu ya Kak Adriansyah, cara-cara yang bisa kita lakukan supaya data pribadi kita nggak bocor di dunia digital. Oke, terima kasih Kak Afri atas jawabannya. Semoga untuk Kak Andriansyah sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Farel. Terima kasih Kak Najwa untuk pertanyaannya, bagus banget gitu ya. Kadang kita jadi bingung, ini ketika kita dapat berita gitu ya di WhatsApp, misalnya ada yang share gitu ya, ini bener atau enggak sih kayak gitu ya, atau misalnya hoax aja gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu pastikan dulu nih Kak, kalau misalnya kita dapat dari WhatsApp, kita bisa cek nih, oke, beritanya masuk akal nggak ya? Ini siapa sih yang mengeluarkan berita ini? Apakah dari berita official gitu ya, misalnya dari liputan mana gitu ya? Kita perlu cek juga. Kalau misalnya kakak bingung juga, sebenarnya sekarang udah ada tools yang canggih banget, kakak bisa akses di Google Fact Check Tools gitu ya. Jadi di situ kakak bisa ngedapatin hal informasi gitu ya, ini tuh sebenarnya hoax atau misalnya berita yang faktual gitu ya. Jadi kakak bisa masukin nih misalnya di buka pencarian di Google Fact Check Tools, terus search aja di situ keywordnya apa. Kayak misalnya belum lama ini di masa pandemi itu kan ada tuh katanya kalau bawang putih bisa nyembuhin COVID-19, padahal kan itu hoax ya. Nah, di situ sebenarnya kita bisa cek gitu ya, COVID-19 dan bawang putih misalnya, keywordnya. Nanti akan muncul tuh berita-berita ini tuh sebenarnya fakta atau hoax gitu. Jadi dengan cara ini, kakak nggak akan bingung lagi deh, mana sih berita yang benar, mana berita yang salah gitu ya. Atau misalnya kakak juga bisa kunjungi lamannya Kominfo gitu ya, ada yang namanya misinformasi dan disinformasi. Jadi di situ sudah dikelompokkan nih, oh berita ini tuh ternyata disinformasi, emang sengaja gitu ya. Ada oknum yang emang menyebarkan berita bohong ini atau misalnya misinformasi aja disebarkan karena kita misalnya nggak tahu kalau berita ini tuh salah gitu. Itu jawaban dari aku untuk Kak Najwa. Terima kasih Kak sudah berbagi praktik baik untuk kita semua. Terima kasih juga Farel. Baik, terima kasih banyak kepada Farel dan juga Kak Afri yang sudah berbagi tentang optimalisasi penggunaan internet di era ini. Tadi kita juga sama Kak Kianu dan juga Sofia, kita juga belajar bahwa ada pentingnya untuk di sosial media untuk selalu berhati-hati dan selalu menyaring apa yang
kita dapatkan informasi dari media sosial, karena tentunya di media sosial seperti yang tadi sudah disampaikan ada positif dan negatifnya, dan peran orang tua dan lingkungan anak sangat-sangat penting untuk menyaring hal-hal tersebut. Sekali lagi terima kasih karena telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kegiatan jagoan bisa memberi kebermanfaatan bagi kita semua, dan semoga semakin banyak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang memahami terkait bahayanya adiksi gawai dan mampu mengoptimalkan minat dan bakat anak di era digital ini. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di gerakan jagoan selanjutnya. Jagoan 2, Jauhkan adiksi gawai, optimalkan potensi anak. adiksi gawai. No way. Jagoan. Yes. Yeay.